Kita mungkin tidak hidup di masa lalu, tapi masa lalu hidup dalam diri kita. Di Comeback 2023, di sebuah jalan di kota Beijing, sebuah jalan dengan komunitas penduduk yang ramah. Di sana tinggal seorang pria setengah baya yang sangat dihormati. Paman Hua adalah tokoh panutan, ramah dan baik. Tapi orang ini datang dengan masa lalu berbahaya yang sudah terlupakan dari ingatannya. Seorang mata-mata dan petarung kelas atas yang menjadi legenda di dunia agen rahasia. Badai dari masa lalu datang menerjangnya, membuat pria ini terpaksa bertarung dan mengingat betapa mengerikan dirinya dulu. Dibintangi oleh Simon Yam, Andy On, Yuan Wah, dan Jiang Pei Yao. Disutradarai oleh Om Huo Su Kiang. Tanpa lama-lama kita gaskan. Di sebuah arena motorsport, hari itu akan diadakan kejuaraan Asia. Seorang pria bernama Han Ji masuk. Dia telah ditunggu seorang pengusaha bernama Jin, sekaligus seorang penjual informasi. Han Ji ingin mencari informasi tentang seseorang yang akan diburunya, bernama Song Pa. Jin berkata, "Sebelum itu, mari kita bertaruh pembalap mana yang akan menang." Han Ji menjagokan pembalap nomor 8. Saat itu di pedok balapan nomor 8, si pembalap yang akan bertanding dihabisi oleh seorang wanita. Wanita ini mengambil kostum si pembalap dan menaiki motor yang disiapkan. Dia memasuki arena dan bersiap memulai balapan. Dan itu dimulai. Yang tak disangka, si wanita yang menggantikan pembalap asli sangat jago. Dia menang dengan mudah. Jin memujinya, dia bisa menebaknya. Di saat yang sama, seorang hacker juga menyadap informasi yang diterima di handphone Jin, di mana orang yang bernama Song Pa berada. Jin memberikan infonya, tapi sebenarnya Han Ji juga telah menerima data itu. Dia tak membutuhkannya lagi. Sekarang informasi Jin tak bernilai lagi, dan Han Ji menghabisi semua orang di dalam ruangan itu. Kemampuan orang ini gila, cepat, dan mematikan. Ternyata Han Ji tak bekerja sendiri. Orang-orangnya masuk. Dia menelpon seseorang. Ternyata dia menukar data Song Pa dengan seseorang yang ingin dikejarnya. Han Ji mencari orang dengan kode nama nomor 0. Orang di seberang dengan mengatakan nomor 0 berada di Jalan Tua Manula di kota Beijing. Han Ji pun meninggalkan tempat itu dan memberikan sesuatu kepada gadis yang bersembunyi. Itu adalah bom yang siap meledak. Kelompok ini berjumlah 5 orang. Mereka adalah kelompok bermuka dua, bekerja sama dengan pemerintah atau dengan penjahat, asalkan ada uangnya dan tempat itu diledakkan. Ada foto-foto di kaca, seorang pria setengah baya, dan Han Ji sudah mengawasi Jalan Tua Manula di kota Beijing. Saat itu di malam hari, dan sedang hujan rintik-rintik. Dia sudah menyewa 10 tentara bayaran untuk menghabisi si nomor 0. Orang itu berada di toko barang antik di depan. Suasana seperti biasa. Seorang gadis berpakaian minim berjalan di kerumunan. Gadis ini bernama Azen. Dia adalah seorang pencopet. Dengan cepat, barang-barang berpindah ke tangannya. Salah satu tentara bayaran dengan santai makan mie di tengah hujan. Pemilik mie mengatakan mereka mau tutup. Orang ini segera membayar. Sniper sudah bersiap untuk menembak. Azen malah mencuri barang milik si tentara bayaran yang sedang makan. Kali ini dia salah sasaran. Orang ini memintanya mengembalikan pistolnya. Radio berbunyi. Tak boleh ada saksi mata. Habisi. Orang-orang ini mengepung Azen. Gadis ini mulai ketakutan. Saat akan dihabisi, tiba-tiba pintu toko barang antik itu terbuka dan si sniper terjatuh dari lantai 2. Kesempatan itu digunakan Azen untuk melarikan diri. Dia masuk ke toko tua itu dan bersembunyi di dalam lemari.
Sementara orang-orang di luar sudah dihabisi oleh sniper yang jatuh tadi. Ternyata orang itu adalah si nomor 0. Orang-orang yang tersisa memasuki toko barang antik. Azen ketakutan melihat semua itu dari dalam lemari. Dan seseorang datang. Itu adalah pemusnahan. Tak satu pun yang bisa melawan orang ini. Semua tentara bayaran meninggal tanpa bisa memberikan perlawanan. Orang di balik jas hujan ini adalah monster yang sangat dingin. Salah satunya berhasil keluar dari toko, tapi nasibnya juga sama. Dia kembali diseret ke dalam. Mengira semuanya sudah selesai, Azen keluar dari sana. Tapi tiba-tiba dahinya sudah ditodong pistol. Wajah di balik jas hujan itu adalah seorang pria tua. Dia tak menghabisi Azen, menyuruhnya pergi. Tapi itu membuatnya lengah. Salah satu tentara bayaran masih hidup dan mereka saling menembak. Keduanya roboh. Azen ketakutan, mencoba melepaskan tangan itu dan berlari keluar. Semua itu dilihat oleh Hanji melalui monitor kameranya. Dia mencari barang yang dipegang oleh si nomor 0. Dia akan mengutus orang untuk membersihkan TKP dan menyangka nomor 0 telah tewas. Inilah The Comeback. 3 tahun kemudian, Jalan Tua Manula. Seorang pria tua bernama Paman Hua mengambil sendiri pesanan mie-nya. Si pelayan berusaha mencegah Paman Hua, tapi dia segera ditegur bosnya. Biarkan saja Paman Hua melakukan apa yang dia mau. Paman Hua membawa mangkok mie itu ke mejanya. Di sana sudah menunggu gadis kecil bernama Yeye. Paman Hua membaginya, mangkuk kecil untuknya dan yang besar untuk Ye. Pria yang duduk di sebelah ingin membungkus makanan, tapi toko ini tak menerima bungkusan. Orang ini sempat akan marah, tapi segera disuruh diam oleh Paman Hua. Ternyata toko ini malah memperbolehkan Paman Hua untuk bungkus makanan dibawa pulang. Jalan ini penuh dengan toko-toko lama, penduduknya ramah, dan mereka semua menghormati Paman Hua. Ye sangat protektif terhadap Paman Hua, memarahi wanita yang mengganggu pamannya. Ternyata mie yang dibungkus ini untuk pengemis bernama Chow yang tinggal di truk tuanya. Dia akan membeli barang atau digadaikan padanya. Paman Hua terkenal tak pelit dan suka membantu orang di jalan-jalan ini. Ye sering protes kepada pamannya. Kenapa dia terlalu murah hati? Dia kan juga perlu uang juga. Ye adalah anak panti asuhan yang terletak tak jauh dari sana. Hampir setiap hari dia bermain di toko Paman Hua. Saat itu ada bos rentenir yang ingin mengambil alih Jalan Manula. Mereka merusak dan akan memaksa para pemilik toko di jalan ini menjual properti milik mereka. Salah satunya masuk ke toko Paman Hua, menyerahkan dinamit, lalu ada kertas jual beli pembongkaran rumah di atasnya. Paman Hua dengan santai mengambil bom itu. Tugas penindasan dan pemaksaan ini dipimpin oleh si pria ini, Zhang, si rambut merah. Dia memasuki panti asuhan dan menyuruh gadis pengurus ini untuk tanda tangan. Gadis ini karena takut segera tanda tangan. Zhang menggoda gadis ini. Jika panti ini sudah tak ada, dia bisa menjadi istri keduanya. Situasi tak jauh berbeda dialami oleh toko-toko yang lain. Semua pemiliknya diintimidasi. Ye segera berlari ke seluruh toko. Paman Hua sudah bilang semuanya boleh tanda tangan. Barulah orang-orang ini tanda tangan. Si anak buah melapor kepada Zhang. Semuanya sudah tanda tangan, kecuali Paman Hua, si pemilik toko barang antik. Jika kurang satu, tak akan bisa dibongkar. Zhang menyuruh semuanya ikut. Mereka akan menghabisinya. Alat berat dikerahkan dan dibawa ke depan toko Paman Hua. Ternyata Paman Hua benar-benar bisa memperbaiki dinamit itu dan menyetel waktunya. Sambil memegang tangan Zhang, tentu saja si pria ini ketakutan. Sedangkan Paman Hua tetap santai.
Setelah dinamit itu dibuang, ternyata itu tak meledak. Mereka semua marah dan ingin menghajar Paman Hua. Alat berat dijalankan. Tapi saat itulah semua pemilik toko Jalan Manula melawan para preman ini. Zhang mendorong Ye yang menyiramnya dengan air. Tangan Paman Hua terluka. Si pengemis gila Chow malah ikut campur mengemudikan alat berat. Orang-orang ini sangat marah. Paman Hua membawa Ye masuk dan mengambil salah satu pistol antiknya. Paman Hua menodongkannya ke Zhang dan menyuruhnya pergi membawa semua anak buahnya. Zhang tak takut, mengira pistol itu bohongan, tapi pistol itu benar-benar meledak. Zhang pun ketakutan menyuruh semua anak buahnya pergi. Paman Hua heran kenapa pistol ini bekerja. Tak berapa lama barulah rombongan polisi cabang Manula datang. Dan dia membawa Paman Hua ke kantor polisi cabang Manula. Petugas Qiang sudah memeriksa toko barang antik milik Paman Hua. Dia memeriksa seluruh pistol antiknya. Memang hanya itu yang kebetulan bisa berfungsi. Mereka juga menemukan paspor di sana. Tapi petugas Qiang tak akan menyulitkan Paman Hua. Dia menembak tak sengaja dan itu tindakan membela diri. 3 tahun yang lalu memang ada perampokan di toko antik Paman Hua. Petugas Qiang mengira pistol itu berhubungan dengan para perompak itu. Ternyata petugas Qiang ini naksir kepada pengurus panti asuhan. Dia telah ditelepon Azen untuk menolongnya. Kali ini Paman Hua akan bebas. Dia mengatakan Paman Hua sudah boleh pulang. Malamnya Qiang mencari Azen ke panti. Sangat kebetulan Azen sedang mandi. Pria ini terpana. Dengan gugup dia segera keluar. Masalahnya di luar Yeye sudah menunggunya untuk mengisi kotak sumbangan. Dengan terpaksa petugas ini memberikan semua uangnya. Yang tak terduga Azen adalah gadis 3 tahun yang lalu. Si pencopet yang insaf dan menjadi pengurus panti asuhan. Dia menidurkan anak-anak dengan cara yang unik. Petugas Qiang lalu menemui Azen. Dia membanggakan dirinya telah mengurus masalah Paman Hua. Paman Hua sudah menyerahkan semua bukti padanya, juga paspor para perampok yang tertinggal malam itu. Tapi dia menanyakan kembali peristiwa perampokan itu kepada Azen. Karena ada yang melihat Azen juga ada di sana malam itu. Azen langsung ingat kejadian malam itu. Orang yang melakukan pembantaian sekaligus yang menyelamatkannya malam itu adalah Paman Hua. Peristiwa itu tak pernah dia lupakan. Azen membantahnya. Malam itu dia habis pulang tak melihat apa-apa. Tapi gadis pintar ini tahu petugas Qiang tergila-gila padanya. Yang penting baginya Paman Hua yang sekarang adalah tetangga tua yang baik hati. Dia menggoda petugas Qiang, bahkan meminta rokoknya. Dia boleh menangkap dan mengejarnya. Asalkan Paman Hua tak dipersulit, dia akan melakukan semuanya. Tapi malah petugas Qiang yang grogi. Dia berjanji akan membersihkan kasus ini dan kecurigaan kepolisian terhadap Paman Hua. Orang ini ingin jika mereka pacaran jangan gara-gara Paman Hua. Petugas Qiang pun pergi dari sana. Tapi sebenarnya Azen mencopet paspor dari tas petugas Qiang. Dia memeriksanya. Semua nama orang lain, tak ada satupun yang terkait Paman Hua. Ternyata Yeye mengintipnya. Azen menyuruhnya untuk mengembalikannya ke petugas Qiang. Tapi apakah benar Paman Hua orang tua biasa? Dia singgah di tempat pengemis Chow untuk membelikan makanan. 3 tahun yang lalu toko Paman Hua dirampok orang. Paman Hua benar-benar lupa peristiwa yang terjadi malam itu. Dia seperti kehilangan masa lalunya. Pak Tua Chow adalah saksi mata. Paman Hua bertanya, apakah dia tahu sesuatu? Pak Tua Chow bertingkah aneh. Dia memberi jas hujan dan memberi mangkok mie kepada Paman Hua, lalu menyiramnya dengan penyiram bunga. Apakah dia ingat sesuatu? Paman Hua mengira Pak Tua Chow ini gila. Tapi saat dia mulai memakan mie itu, dia ingat sesuatu. Dan tangannya refleks bergerak. Pak Tua Chow tertawa senang. Walau itu cuma paha ayam, sudah jelas Paman Hua mulai ingat sesuatu. Paman Hua pergi menyesal bertanya kepada orang tua gila ini. Yeye malah datang ke toko Paman Hua. Dia cemas melihat luka Paman Hua. Gadis kecil ini sangat sayang padanya.
Dia mengobati lukanya. Yeye memohon sambil menangis. Paman Hua tak boleh melakukan tindakan berbahaya lagi demi dirinya, Azen, dan anak-anak panti asuhan. Tapi tak sengaja Yeye melihat kumpulan paspor itu. Dia melihat wajah Paman Hua dan merasa bagian-bagian wajah di paspor itu mirip dengan Paman Hua. Ye membariskannya. Semua matanya sangat mirip dengan Paman Hua. Hua pun memeriksanya dan mencoba membandingkannya. Ye benar. Tiba-tiba Azen datang ke sana mengambil semua paspor itu. Dia memarahi Yeye. Kenapa dia malah ke sini? Harusnya dia mengantar paspor-paspor ini ke petugas Qiang. Azen berkata, tak penting Paman Hua orang seperti apa. Yang jelas sekarang dia adalah Paman Hua, tokoh Jalan Manula. Dia adalah penyelamat jalan ini. Ye berlari keluar dan Azen juga disuruh pulang oleh Paman Hua. Di kantor, Qiang memeriksa tasnya, sepertinya ada yang kurang. Saat itulah Ye datang. Dia menjatuhkan paspor-paspor ini di panti asuhan. Paman Hua merasa ada yang salah. Dia ingin keluar menemui Pak Tua Chow. Saat itulah kelompok Zhang ke sana mencarinya. Sekarang Pak Tua ini tak ada pistol lagi. Zhang ingin membalasnya dan memukuli Paman Hua. Tapi kepala Paman Hua sangat keras. Orang-orang ini menghajarnya. Yang anehnya Pak Tua Chow cuma tersenyum melihatnya. Petugas Qiang merasa Ye tak jujur padanya. Di mana dia mendapatkan ini? Gadis ini menjawab dia akan jujur. Dan Ye berteriak, tadi di panti asuhan Pak Qiang mengintip Azen mandi. Petugas ini langsung panik. Saat itulah Ye melihat CCTV kota. Paman Hua sedang dipukuli. Dia segera berlari keluar. Petugas Qiang segera mengancam orang-orang ini. Mereka pun kabur. Paman Hua pingsan. Tapi karena itulah kelompok Hanji jadi tahu nomor 0 masih hidup. Dengan teknologi canggihnya, orang-orang ini mendapat info dari TV lokal. Orang ini kesal. Nomor 3 melapor padanya. Nomor 0 telah meninggal. Siapa nomor 3? Dia memerintahkan anggotanya untuk menemukan orang ini. Kemampuan hacking orang-orang ini sangat hebat. Si hacker dengan kode nomor 12 segera menyusup dan mengambil data di kepolisian cabang Manula. Mereka mengambil video CCTV perkelahian itu. Hanji melihat video itu. Kelihatan memang orang tua itulah yang babak belur dipukuli. Hanji tahu preman-preman itu lukanya lebih parah. Itu adalah teknik pembunuhan yang dimiliki pasukan khusus. Paman Hua masih terbaring dan diperiksa. Dokter menemukan hal aneh di kepala Paman Hua. Ada paku baja di dalam kepalanya yang menekan sekitar otaknya, menyebabkan paman tua ini menderita amnesia. Paman Hua terbangun. Dokter mengatakan paku itu tak bisa dikeluarkan. Jika berpindah, pasien akan mengalami pendarahan yang hebat, bisa membahayakan nyawanya. Ketika mereka datang ke kamar Paman Hua, orang tua ini sudah pulang. Hanya ada surat dia baik-baik saja. Saat itulah keributan besar kembali terjadi di Jalan Manula. Kelompok Zhang kembali, membawa semua anggotanya dan alat berat. Dan semua penghuni Jalan Manula tentu melawan. Sementara itu, Paman Hua menyusup ke tokonya. Toko yang paling ingin dihancurkan Zhang tentu saja toko Paman Hua. Zhang ingin melihat ke dalam toko dan membawa anak buahnya. Tapi akibat hantaman eskavator itu, ada rahasia besar yang terkuak. Para preman ketakutan. Ada mayat-mayat yang sudah mengering di dalam toko. Paman Hua bingung dan ketakutan. Bayangan masa lalu melintas. Dia pun keluar menyuruh semuanya diam. Kepalanya sangat sakit. Karena ada mayat di dalam, semua orang ketakutan dan langsung bubar. Paman Hua menyuruh anak buah Zhang yang ketakutan mengawasi pintu. Dia akan mencari polisi. Zhang yang berada di pojok melihat anggotanya yang berjaga pingsan dan menghilang. Dia pun mengintip. Semua anak buahnya dihajar oleh sekelompok orang aneh. Dia segera bersembunyi. Saat petugas kepolisian dan tim forensik datang, semua mayat itu sudah hilang. Tak ada apa-apa di sana. Komandan Zhu memarahi petugas Qiang. Tak ada barang bukti yang disebutkannya. Zhang yang ditangkap polisi terlihat pucat. Dia melihat orang-orang aneh itu memindahkan mayat, tapi dia tak berani mengatakannya ke polisi. Zhang dibawa ke kantor. Petugas Qiang tentu percaya dengan Paman Hua. Mereka memeriksa CCTV di kantor cabang polisi Manula. Ada yang aneh di layar, seperti seseorang menutupi sesuatu. Paman Hua mengatakan itu cahaya senter.
Ternyata Paman Hua mengerti cara kerja CCTV. Dia melihat dari sudut yang lain. Ada mobil yang mencurigakan terlihat. Qiang segera mencarinya. Mobil itu berhenti di depan toko sauna milik keluarga Niu. Petugas Qiang terpaksa mengikuti Paman Hua dan memeriksa tempat sauna itu. Di dalam, kelompok ini sedang menyingkirkan barang bukti. Mereka akan melenyapkan semua mayat, barulah mengurus si nomor 0. Paman Hua menyuruh petugas Qiang memanggil bala bantuan, tapi sifat sombongnya keluar. Dia juga polisi, dia bisa menangani ini. Paman Hua mencegahnya, orang-orang ini bukan orang biasa. Tapi petugas Qiang dengan pedenya ingin masuk. Paman Hua terpaksa membiarkannya. Hanji mendapat laporan. Ada seorang polisi yang masuk. Petugas Qiang disambut seorang wanita yang mengatakan tempat mereka sudah tutup. Tapi wanita ini tak terlihat seperti nyonya keluarga Niu. Qiang mengatakan dia ingin mandi setelah bekerja seharian dan memaksa masuk. Orang berbadan besar menghalanginya, menyuruhnya menukar baju jika ingin mandi. Tapi Qiang menolaknya, dia cuma pakai handuk dan membawa pistol serta borgolnya. Hanya ada satu orang yang berendam di dalam bak besar, dan ada 2 orang karyawan yang sedang bersih-bersih. Qiang melihat orang yang sedang berendam. Dia meletakkan pistol dan borgolnya di pinggir kolam. Qiang bertanya, siapa dirinya? Dia tak pernah melihatnya di jalan ini. Apa pekerjaannya? Hanji menjawab aneh. Ada 9.700 polisi di kota ini, tapi setiap tahun ada yang meninggal. Dia sudah pulang kerja, tapi kenapa singgah di sini? Tapi petugas Qiang yakin orang-orang inilah tersangka yang memindahkan mayat. Mereka dicurigai merusak TKP dan harus ikut dengannya ke kantor. Saat dia ingin mengambil pistol dan borgol, itu sudah hilang. Si gadis tadi membekuknya dari belakang, dan Qiang melihat mayat-mayat itu di dasar kolam. Paman Hua bingung apa yang harus dia lakukan. Dia memutuskan akan menyelamatkan petugas Qiang. Dia pun masuk, menyuruh mereka melepaskan petugas itu. Jin segera menembak. Paman Hua si nomor 0 ada di sini. Dia sangat berbahaya. Walau dia kehilangan ingatan, Paman Hua tak kehilangan kemampuannya. Dia diberondong tembakan. Hanji memperingatkan anggotanya, orang ini sangat berbahaya. Semuanya harus hati-hati. Dan pertarungan itu dimulai. Paman Hua sempat dibokong, tapi dia segera membalas. Bahkan dia bisa membuat salah satunya tak berkutik. Hanji memberondong dengan tembakan. Paman Hua bersembunyi. Si hacker mengerahkan drone canggihnya. Si nomor 12 bertarung dengan Paman Hua. Orang ini berbahaya, tapi Paman Hua lebih ganas. Mereka masuk dan hanya menemukan si nomor 12 yang terluka. Saat itulah petugas yang lain datang. Orang-orang ini segera pergi. Paman Hua segera menyelamatkan petugas Qiang, memompa air dari perutnya. Tapi petugas-petugas yang lain masuk menyuruh Paman Hua menyerah. Paman Hua memohon izinkan dia menyelamatkan orang dulu. Petugas Qiang berhasil diselamatkan. Paman Hua pun diinterogasi di kantor polisi. Bukti-bukti yang ada saat ini sangat memberatkannya. Komandan Zhu memintanya mengaku. 6 mayat mengering ini ditemukan di tokonya. Apakah dia yang membunuhnya? Paman Hua berkata dia tak tahu apa-apa. Petugas Qiang pusing. Dia diberitahu Komandan Zhu, peluru-peluru yang ada di tubuh mayat telah dikeluarkan, tapi pistolnya tak bertemu. Dengan bukti ini, Paman Hua sangat dicurigai. Menurut autopsi, sebelum ditembak, mayat-mayat itu sudah terluka parah. Senjata yang menghabisi mayat-mayat itu adalah paku-paku tajam ini. Itu adalah alat untuk memperbaiki barang antik. Dengan semua bukti ini, Paman Hua pasti pelakunya. Juga banyak kasus-kasus pembunuhan berantai lainnya di sekitar Beijing. Mereka jadi curiga jangan-jangan Paman Hua adalah pelaku semua ini. Dia dipaksa mengaku dan dibentak-bentak. Paman Hua benar-benar tak ingat. Dia membantah semuanya.
Saat pemeriksaan fisik dilakukan, tubuh Paman Hua sangat banyak bekas luka lama. 13 luka tembak, sisanya bekas senjata tajam, bekas luka bakar, dan bekas serpihan bom. Sudah jelas Paman Hua ini berbahaya. Yang mereka hadapi sekarang adalah bukan orang tua biasa yang membuka toko barang antik. Petugas Qiang masih menyimpan bukti-bukti paspor yang ditemukannya. Dia belum memberikannya. Sementara di ruang penahanan, Paman Hua mencoba mengingat. Kepalanya sangat pusing. Dia berpikir keras. Hanya keping-kepingan memori yang melintas. Memori itu perlahan kembali dan kabur. Di masa lalu dia pasti mengenal pemuda yang menembaknya tadi. Petugas Qiang memohon kepada Komandan Zhu. Ini tak biasa. Dia harus melepaskan Paman Hua. Orang-orang di tempat pemandian itu sangat berbahaya. Tapi Komandan Zhu menolaknya. Pistol yang diambil Qiang ketika Paman Hua menembak Zhang diserahkan ke Komandan Zhu. Di luar, Azen marah-marah ingin bertemu dengan Paman Hua, tapi tak diizinkan oleh para petugas-petugas ini. Dan seorang pengacara yang mewakili Paman Hua tiba. Ternyata orang itu adalah Hanji yang menyamar. Paman Hua bertanya siapa dia, apa dia mengenalnya. Hanji heran, tak menyangka Paman Hua benar-benar lupa padanya. Hanji menjawab, dia akan membantu Paman Hua mengingatnya. Itu adalah 10 tahun yang lalu, di sebuah rumah yang cukup besar. Di sebelah Paman Hua adalah kakak Hong. Dia adalah pemimpin sebuah organisasi tentara bayaran yang sangat terlatih. Mereka bekerja sama dengan pemerintah. Paman Hua adalah pemimpinnya, dan Hanji adalah anggotanya. Saat itu cucu kakak Hong sedang ulang tahun. Yang tak terduga, Hanji adalah murid Paman Hua. Dialah yang melatih anak muda ini sehingga menjadi seorang profesional yang sangat ahli. Mereka terdiri dari 20 orang tentara bayaran yang punya kode nomor dan sangat ahli. Paman Hua dipanggil oleh kakak Hong. Ternyata Hong memperlihatkan sebuah video dan Hanji masuk. Video itu ternyata pengkhianatan Paman Hua yang bekerja sama dengan organisasi kriminal. Hong tak menyangkanya. Dia sudah menyalahi aturan organisasi yang dia buat. Saat itulah Paman Hua yang ketahuan menghabisi Hong dan melukai Hanji dengan sangat parah. Bahkan seluruh anggota keluarga Hong dihabisi oleh Paman Hua. Hanji berkata, dia tak menyangka gurunya bisa mengkhianati saudara yang lain. Dia sekarang mewakili organisasi untuk menghukumnya. Hanji memperlihatkan video. Itu adalah video para anggotanya sedang memasang bom bius di panti asuhan. Sekarang mereka terpaksa menahan seisi panti. Ye juga ditangkap orang-orang ini. Hanji meminta Paman Hua tenang. Dia tak sembarangan menghabisi orang. Dia akan memberikannya kesempatan. Serahkan USB yang diambilnya dari laptop kakak Hong dulu. Dia akan memberikan waktu 8 jam. Jika dia tak menyerahkannya, anak-anak itu akan dihabisi. Paman Hua berteriak, apa yang dia bicarakan? Dia tak mengerti. Petugas yang lain segera masuk menyuruh Paman Hua tenang. Hasil pemeriksaan senjata itu keluar. Ini adalah pistol yang digunakan untuk menghabisi ke-6 mayat itu. Petugas Qiang lalu menelpon temannya di Interpol. Dia ingin memeriksa DNA dari 6 mayat yang ditemukan di toko Paman Hua. Hanji sedang di luar kantor polisi. Dia melakukan sesuatu dengan trafo listrik. Sementara di dalam, Paman Hua sedang di sel. Dia berpikir keras siapa dirinya dulu. Benarkah dirinya melakukan pembantaian seperti yang dikatakan anak muda tadi? Itu rasanya tak mungkin. Dia sangat kebingungan. Saat itulah bayangan Azen seperti menenangkannya. Dia adalah Paman Hua yang baik. Tak penting dia dulu seperti apa. Bayangan Ye, si gadis kecil, juga menenangkannya. Dia adalah kakek Ye. Membuat Paman Hua bisa berpikir jernih lagi. Paman Hua ternyata berada satu sel sementara dengan Zhang, menyuruhnya untuk memukulnya. Bahkan Paman Hua sengaja mencari keributan dengan penghuni sel yang lain. Dia ingin kepalanya dipukuli. Dia ingin mendapatkan ingatannya kembali. Petugas Qiang dan petugas lainnya segera menyuruh mereka berhenti. Paman Hua sudah terkapar di lantai dan dia segera dilarikan ke ruang perawatan dan trafo listrik terbakar. Lampu di kantor polisi padam dan Paman Hua sengaja membuat para petugas ini pingsan. Dia menyandera petugas Qiang dan semua petugas di kantor polisi sudah mengepungnya, menyuruhnya menyerah.
Akibat kasus Paman Hua di luar, seluruh petugas SWAT sudah bersiap. Tak ada cara Paman Hua bisa lolos dari sana. Azen yang masih di sana memohon agar Paman Hua berhenti. Sniper juga sudah bersiap membidiknya. Komandan Zhu menyuruhnya menyerah. Tapi saat itulah sebuah mobil menerobos ke dalam markas polisi. Itu mobil milik pengemis tua Cao. Mobil itu berhenti dan melemparkan bom asap. Pak tua Cao menembak, menyuruh Paman Hua naik. Dan Azen juga ikut naik ke mobil itu, lalu menyuruh petugas Qiang mengemudikan mobil. Mereka berhasil lolos. Cao menyuruh Azen mengambil bazooka, tapi dia menjatuhkannya, membuat mobil-mobil petugas ini terhalang. Pak tua Cao memujinya karena petugas kepolisian sibuk membuat para napi bisa kabur dari sana, termasuk Zhang. Ternyata ingatan Paman Hua sudah kembali. Dia menyebut Cao tak sopan seperti dulu. Dia cocok jadi nomor 3. Ternyata pengemis tua yang seperti orang gila adalah tentara bayaran terlatih si nomor 3. Ternyata ke-6 orang yang disewa Hanji 3 tahun yang lalu, Paman Cao lah yang menghabisi mereka. Lalu membuat laporan palsu kepada Hanji. Nomor 0 telah meninggal. Dia juga yang menyelamatkan Paman Hua. Paman Cao melapor, organisasi mereka sudah dikuasai Hanji. Setelah Paman Hua pergi, dia menyingkirkan nomor-nomor yang tak mau menurutinya. Hanya tinggal nomor 11 sampai 14 yang mengikuti Hanji. Paman Hua berkata flash disk yang dicari Hanji adalah bukti semua kejahatannya. Dia ingin Cao membantunya. Dia dan anak buahnya pasti berada di panti asuhan. Azen langsung cemas dan memohon. Paman Hua menyuruh Qiang menghentikan mobil, meletakkan dinamit di kaki petugas Qiang. Dia harus menginjaknya terus, kalau tidak ini akan meledak. Paman Hua turun dari mobil, diikuti oleh Azen dan Paman Cao. Petugas Qiang berteriak ketakutan. Petugas kepolisian yang lainnya sampai. Orang ini segera berteriak dia menginjak bom. Orang ini sangat cemas. Tapi dia tak yakin Paman Hua tega. Pasti bom ini palsu. Petugas Qiang melepaskan pijakannya dan berteriak bom itu palsu. Dia segera turun dan memberitahu Komandan Zhu. Mayat yang ditemukan di toko Paman Hua adalah buronan internasional. Mereka semua asasin yang dicari Interpol. Qiang yakin Paman Hua tak bersalah dan mobil tua itu meledak. Komandan Zhu jadi berubah pikiran dan ingin menangkap Paman Hua lagi. Memberitahu lewat radio tersangka sangat berbahaya. Boleh tembak di tempat. Seluruh petugas dikerahkan. Sementara di panti asuhan, tempat itu sudah penuh obat bius. Nomor 13 si hacker melihat kamera CCTV kota. Paman Hua kembali ke tokonya. Paman Hua ternyata membongkar flash disk itu dan merakitnya kembali. Komandan Zhu dan seluruh pasukan SWAT sudah mengepung toko Paman Hua, menyuruhnya menyerah. Hanji tak ingin flash disk itu jatuh ke tangan polisi, meminta nomor 13 ikut dengannya. Si nomor 13 menyiapkan senjata canggihnya, ratusan drone yang siap meledak diterbangkan, dan drone-drone kecil itu mulai menyerang para petugas SWAT. Ledakan terjadi di mana-mana dan Hanji menerobos ke toko antik. Paman Hua mulai menembak. Para petugas di luar tak berdaya menghadapi drone. Paman Hua pergi ke toko sebelah dan berteriak, menyuruh semua petugas masuk ke toko ini. Hanji menemukan flash disk yang dicarinya. Dia sangat senang. Mereka berlindung di toko itu. Komandan Zhu sibuk meminta bantuan. Tapi semua sinyal di Jalan Manula sudah diblokir si nomor 13. Para petugas sibuk menahan drone. Paman Hua menyuruh Komandan Zhu ke panti asuhan. Orang-orang itu menahan anak-anak di panti. Dia akan membukakan jalan untuk para petugas. Sementara itu Azen sampai di area panti dan masuk ke area gereja.
Nomor 11, 12, dan 14 sudah menunggu di dalam. Azen yang mantan pencuri mencuri bom cahaya milik nomor 14. Berpura-pura menyuruh mereka pergi. Nomor 11 akan menembak Azen. Tiba-tiba Zhang menerobos ke sana, minta tolong ke Azen. Dia harus kabur. Para penjahat ini bersiap menembak. Azen pun melemparkan bom cahaya dan melarikan diri dari sana. Nomor 12 tewas akibat ledakan itu. Seseorang masuk, ternyata itu Paman Hua. Dia menghadapi si nomor 14. Dia sudah menyiapkan diri menghadapi peralatan canggih orang-orang ini dan menghajar si nomor 14 dan mengalahkannya. Si nomor 11 menghidupkan motor otomatisnya, menembak lalu kabur keluar, memberondong tempat itu dengan senjata otomatis. Dan wanita si nomor 11 ini dihentikan oleh ekskavator. Tapi kembali sakit kepala mengganggu Paman Hua. Ternyata para petugas SWAT menggunakan ide Paman Hua. Dia menggunakan lampu disko untuk mengacaukan sinyal drone. Kenapa ada dua Paman Hua? Mereka berhasil keluar dari sana. Komandan Zhu panik menyuruh anggotanya mencari tersangka. Petugas Qiang menghentikan Paman Hua. Ternyata itu Pak Tua Chow yang sedang menyamar. Hanji sangat marah. Sekarang cuma tinggal dirinya dan nomor 13. Siapkan persenjataannya. Dia membawa Ye sebagai sendera. Senjata canggih milik nomor 13 menembak. Azen pun melapor ke Paman Hua, Ye telah menghilang. Tolong selamatkan dia. Para petugas SWAT sampai di panti asuhan. Mereka segera mengamankan anak-anak. Dan Pak Tua Chow yang menyamar menjadi petugas SWAT masuk. Dia mengambil alat-alat canggih milik nomor 14 dan nomor 12. Pak Tua Chow memberikan sebuah sarung tangan listrik kepada Azen untuk melindungi diri. Pak Tua Chow menyuruh Azen dan Qiang mengikutinya. Sementara para petugas SWAT yang sedang menyelamatkan anak-anak mulai ditembaki oleh senapan canggih milik nomor 12. Korban berjatuhan. Pak Tua Chow berniat menghabisi si hacker. Dia memancing si nomor 13 untuk keluar. Orang ini sedang bersembunyi, tapi Pak Tua Chow menemukannya, tinggalkan laptopnya, dan pertempuran di toko akuarium terjadi. Pak Tua ini tak kalah dengan yang muda. Paman Chow kesulitan melawan nomor 13. Dia terluka. Saat itulah Azen menolongnya. Petugas Qiang segera melemparkan laptop itu ke air. Senapan canggih itu mati. Pak Tua Chow menyuruh Azen memperbesar voltase sarung tangannya. Nomor 13 kembali bangkit dan ingin menembak Azen. Qiang bangun dan mengorbankan dirinya. Qiang kepayahan. Dia senang bisa menyelamatkan orang yang disukainya dan menutup matanya. Azen pun berkata jika ingin menjadi pacarnya jangan mati dan menyentrum petugas Qiang. Orang ini pun bangkit lagi.
Tapi si nomor 13 masih selamat. Mengira ketiga orang ini sudah meninggal, lalu pergi dari sana. Dia kembali menghidupkan alat senapan otomatisnya, tapi Paman Hua menabraknya. Paman Hua sudah kepayahan. Dia sudah menghabiskan semua tenaganya. Paman Hua terbangun, dia berada di tokonya, dan Ye terikat di kursi. Hanji menyajikan makanan untuk gurunya. Anggap ini makan malam terakhir dirinya. Ternyata Hanji memutarbalikkan ceritanya. Yang berkhianat adalah dirinya. Dia bekerja sama dengan organisasi kriminal. Bukti video didapat oleh Kakak Hong. Paman Hua segera menghentikan Hanji yang ingin menembak. Kakak Hong pun menyerahkan nasib Hanji kepada Paman Hua karena dia gurunya. Terserah dia apa hukuman untuk Hanji. Hanji mengaku bersalah. Dia dipaksa. Paman Hua memaafkan Hanji. Sebagai gurunya dia ikut bertanggung jawab. Kakak Hong menerima keputusan Paman Hua. Kakak Hong segera mengamankan flash disk bukti itu dan membakarnya. Ternyata saat Paman Hua pulang, tak sengaja dia merogoh sakunya. Ada flash disk bukti video di sana. Ternyata yang dibakar Kakak Hong tadi palsu. Paman Hua segera kembali. Semua orang di sana sudah dibantai. Kakak Hong sudah sekarat. Hanji tak sendirian. Biarkan dia meninggal dengan cepat. Meminta Paman Hua untuk menembaknya. Paman Hua terpaksa melakukannya. Dia menangis sedih. Saat itulah Hanji datang menuduhnya yang menghabisi Kakak Hong dan semua orang yang di sana. Karena itulah Paman Hua terpaksa melarikan diri dan menyamar menjadi pedagang toko antik di Jalan Manula. Kembali ke masa sekarang, Paman Hua yang ingin melawan segera dikalahkan Hanji. Dia sudah kepayahan. Ye menangis melihat itu. Hanji meminta flash disk itu diserahkan. Paman Hua pun menyerahkannya. Tapi Paman Hua masih bisa memberikan perlawanan. Itu membuat Hanji sangat geram. Tangannya pun terborgol dan terpaku. Paman Hua berkata, hal yang paling dia sesali dulu adalah melepaskannya. Jam di tangan Paman Hua adalah kode drone misil otomatis. Misil dilepaskan sesuai koordinat jam tangan. Paman Hua berkata, dia sudah sekarat akibat benda di kepalanya. Dia akan mengajak Hanji untuk ke neraka bersamanya. Hanji sangat geram. Dia tak mau mati di sini. Petugas Qiang masuk. Paman Hua menyuruhnya membawa Ye pergi. Ye menangis sedih, tak mau berpisah dengan Paman Hua. Tapi Hanji masih bisa melepaskan borgol itu. Dia ingin menembak gurunya. Tapi Paman Hua meninggal di atas makanannya. Dia pun membawa flash disk dan meninggalkan tempat itu. Misil drone semakin mendekat. Hanji sangat senang. Bukti kejahatannya berhasil diambil. Tapi kenapa flash disk itu berkedip? Dia pun sadar itu adalah jebakan. Flash disk itu adalah koordinat misil jatuh. Orang ini terbakar dan tewas. Seminggu setelah kejadian itu, akhirnya Jalan Manula kembali damai. Anak-anak panti semuanya selamat. Zhang bertobat menjadi gangster. Dan petugas Qiang diberi penghargaan dan kenaikan pangkat. Tapi sejak saat itu, Paman Hua tak pernah terlihat lagi. Apakah dia sudah meninggal? Zhen berharap Paman Hua menemukan kedamaiannya. Tapi ternyata malam itu saat mayatnya dibawa di ambulan, dia diselamatkan oleh Pak Tua Chow. Paman Hua tak meninggal, dia baik-baik saja. Dan flash disk bukti kejahatan Hanji masih disimpan. Kedua orang tua ini memang berbahaya dan banyak akalnya. Dan film ini pun selesai. Sebuah film action yang sangat epik. Ceritanya bagus, pertarungannya apalagi. Tapi sayang, ada beberapa plot hole. Mimin merasa ceritanya terlalu cepat. Kadang-kadang kita yang nonton dibuat bingung dari mana alat-alat canggih itu datangnya. Semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Sehat terus dan dimudahkan rezekinya buat semuanya. Bye.